Halo guys, kalian tahu gak sih kalau kita ngomongin JRPG era 90-an, biasanya tuh orang inget langsung tuh sama satu nama, Final Fantasy. Dan ya, itu masuk akal. Game seperti Final Fantasy 7 benar-benar meledak pada masanya. Nah, banyak faktor nih yang mempengaruhi populernya Final Fantasy, seperti cutscene CGI, promosi besar, dan hype di mana-mana. Sementara itu, di sudut lain industri game, ada satu RPG yang datang dengan cara yang jauh lebih sederhana. Tidak terlalu heboh, nggak viral juga, tapi banyak orang yang mainkannya. Game ini justru meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Game itu adalah Suikoden 1 dan Suikoden 2. Jadi, awal mula game Suikoden ini pertama kali dirilis pada tahun 1995 untuk PlayStation oleh Konami. Game ini terinspirasi dari novel klasik Tiongkok yang berjudul Water Margin, yang menceritakan tentang 108 pemberontak yang melawan pemerintahan korupsi. Konsep ini kemudian diadaptasi menjadi inti cerita game Suikoden. Di game ini kita bermain sebagai anak dari seorang jenderal kerajaan yang secara perlahan menyadari bahwa kerajaan yang ia layani ternyata korupsi dan penuh penindasan. Akhirnya kita bergabung dengan pasukan pemberontak yang bernama Liberation Army. Dari situ kita memiliki tujuan, yaitu mengumpulkan 108 Stars of Destiny, sekelompok orang dari berbagai latar belakang. Dan setiap karakter yang kamu rekrut benar-benar mengubah markasmu dan cerita game untuk kedepannya. Dan hal yang harus kalian tahu, kalau game Suikoden memiliki sistem yang unik. Hal yang membuat Suikoden berbeda dari JRPG lain pada zamannya adalah skala ceritanya. Biasanya JRPG hanya punya beberapa karakter, tapi di Suikoden kamu bisa merekrut 108 karakter yang berbeda. Tidak semuanya ikut bertarung, tapi beberapa hanya membantu di markas. Misalnya membuka toko, memperkuat senjata, atau bahkan membuat minigame yang baru. Markas yang awalnya kecil, lama-lama akan berkembang menjadi kastil besar yang hidup. Dan disinilah Suikoden mulai terasa seperti bukan RPG, tapi kisah tentang membangun sebuah revolusi. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, Suikoden 2 dirilis. Dan banyak orang yang menganggap game ini sebagai salah satu game JRPG terbaik sepanjang masa. Cerita Suikoden 2 berfokus pada dua sahabat, sang protagonis dan sahabatnya, Joey. Mereka adalah anggota pasukan muda dari kerajaan Highland. Namun, suatu malam, unit mereka dikhianati oleh kerajaan sendiri. Dan disitulah kisah perang dimulai. Dan dari situlah kisah perang besar dimulai antara Highland Kingdom and City States of Jouston. Dan yang membuat cerita ini luar biasa adalah konflik antara dua orang sahabat. Seiring berjalannya cerita, kalian tidak lagi berada di sisi yang sama. Dan perang ini berubah menjadi perang antara dua orang yang dulu saling melindungi. Dan ada hal di game Suikoden 2 yang sering membuat pemain baru itu kaget, yaitu beberapa karakter hanya bisa direkrut pada waktu tertentu saja. Ya, maksudnya itu benar-benar waktu tertentu saja dalam cerita. Kalau kamu terlambat sedikit saja atau sudah melewati bagian cerita tertentu, karakter itu tidak bakal muncul lagi. Salah satu contohnya yaitu adalah Cliff. Dia punya quest khusus yang bahkan dibatasi oleh timer waktu dalam game. Kalau kamu terlalu lama menjelajah atau terlalu santai bermain, quest itu bisa langsung gagal. Dan Cliff pun tidak pernah bergabung dalam party kamu. Hal seperti ini membuat game Suikoden 2 terasa sangat unik dan sangat menantang. Karena untuk mendapatkan semua karakter, kamu tidak hanya perlu menjelajah, tapi juga harus memperhatikan timing dalam cerita.
Dan inilah salah satu alasan kenapa banyak pemain akhirnya memainkan Suikoden 2 lebih dari satu kali, karena hampir selalu ada karakter yang terlewat. Dan di game Suikoden ini ceritanya tuh kuat banget. Banyak JRPG punya cerita tentang menyelamatkan dunia, tapi Suikoden tuh berbeda. Cerita di game ini lebih terasa seperti drama politik dan perang. Tidak ada karakter yang benar-benar hitam atau putih. Banyak karakter melakukan hal buruk karena mereka percaya itu adalah hal yang benar. Dan musuh utama di Suikoden 2 yaitu Luca Blight, sering dianggap sebagai salah satu villain terbaik di dunia game karena dia bukan hanya sekedar penjahat, dia benar-benar kejam dan menakutkan. Dan yap, Suikoden mungkin bukan franchise JRPG terbesar, tapi bagi banyak pemain, Suikoden adalah cerita tentang perang, persahabatan, dan takdir. Dan mungkin itu adalah alasan setelah puluhan tahun orang masih mengingatnya, karena beberapa game tidak hanya dimainkan, mereka dikenang. Jika kamu suka game seperti ini, subscribe channel ini. Dan jika kalian ada rekomendasi game lainnya, kalian bisa komen. See you in the next video. Kamu makan apa ini? Kok unik sekali ya? Kangkung.